salam sehat semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dr. Muda Dinda Divainti Amalia, yang pada kesempatan kali ini saya sedang mengikuti kegiatan Kepaniteraan Klinik Madya di Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif FK Unut RSUP Sanglah. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait materi general anestesi. Sebagaimana kita ketahui bahwa tindakan anestesi sangat erat kaitannya pada setiap tindakan operasi atau tindakan pembedahan, yang mana kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu beberapa aspek sebelum kita menentukan pilihan anestesi yang akan kita berikan kepada pasien. Adapun aspek penilaian yang kita dapat nilai terlebih dahulu dari segi pasien, di mana untuk dari pasien sendiri itu kita lihat dulu untuk usia pasien, di mana pada pasien-pasien seperti pasien bayi, neonat bayi atau anak-anak yang mana cenderung tidak kooperatif, itu lebih disarankan untuk memilih teknik anestesi general. Sedangkan pada pasien dewasa itu bisa saja kita pilih teknik anestesi general ataupun regional, yang mana ini akan kita kembalikan terhadap jenis operasi apa yang akan dilakukan. Sedangkan pada pasien lansia atau orang tua itu lebih cenderung dilakukan tindakan anestesi berupa teknik anestesi regional, kecuali jika tindakan operasi yang akan dilakukan tidak memungkinkan atau tidak memungkinkan untuk dilakukannya teknik anestesi regional tersebut. Kemudian kita nilai dari jenis kelamin. Adanya faktor berupa faktor emosional dan juga rasa malu yang lebih dominan pada perempuan, itu menjadi faktor pendukung di mana teknik anestesi general lebih sering digunakan pada perempuan daripada laki-laki. Kalaupun jika ingin kita memilih dari teknik anestesia regional pada wanita, itu direkomendasikan atau disarankan untuk memberikan obat tambahan berupa obat yang memiliki efek sedasi. Kemudian kita nilai juga status fisik pasien. Apakah ada kondisi suatu penyakit penyerta suatu penyakit sistemik yang menyertai kondisi pasien saat ini. Hal ini kita pertimbangkan apakah kondisi penyakit tersebut dan obat-obatan yang sudah digunakan akan memiliki interaksi terhadap obat anestesi yang akan kita berikan nantinya. Kemudian kita nilai juga, kita pertimbangkan juga dari permintaan pasien. Karena pada beberapa pasien, kadang ada pasien yang meminta untuk dilakukan teknik anestesi tertentu. Jadi kita kembalikan lagi kepada permintaan pasien dan kita sebagai pelaksana daripada anestesi akan menyesuaikan dan menyiapkan alat-alat yang akan kita gunakan untuk melakukan tindakan anestesi tersebut. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang lainnya, apakah hal tersebut mungkin kita kerjakan atau tidak. Kemudian untuk aspek yang lain yang kita nilai yakni jenis operasinya. Dari jenis operasi ini kita nilai apakah pertama dari lokasi. Karena pada operasi-operasi di daerah tertentu itu membutuhkan teknik anestesi tertentu juga. Contohnya seperti pembedahan pada area leher ke atas ke kepala itu lebih disarankan untuk melakukan tindakan anestesi general yang difasilitasi dengan pemasangan endotracheal tube. Hal ini dimaksudkan untuk mempertahankan daripada jalan nafas. Sedangkan pada operasi pada area perut bawah atau ke bawahnya seperti pada anus, pada genital dan juga ekstremitas bawah, itu sebenarnya untuk pemilihan teknik anestesi regional saja sudah cukup. Kemudian yang kedua itu kita nilai posisi. Pada posisi-posisi tertentu, pada operasi-operasi tertentu yang membutuhkan posisi pasien tertentu seperti posisi pronasi, itu lebih disarankan untuk pemilihan teknik anestesi general. Kemudian kita nilai juga manipulasi selama durasi operasi. Karena pada beberapa operasi, contohnya pada laparotomi, dengan manipulasi intraabdominal yang luas dan juga tingginya berbagai resiko, jadi dia membutuhkan relaksasi lapang operasi yang optimal, sehingga lebih disarankan untuk pemilihan daripada teknik anestesi general. Dan juga kita lihat juga durasi daripada operasi. Pada operasi-operasi yang besar, seperti operasi kraniotomi, membutuhkan pada intinya operasi-operasi yang membutuhkan durasi lebih dari 1 jam, itu lebih disarankan untuk memilih daripada teknik anestesi general. Kemudian untuk kita kembali ke kemampuan daripada pelaksana anestesi. Jadi kita nilai juga apakah teknik anestesi ini sudah pernah atau mampu dilakukan oleh kita sebagai pelaksana anestesi itu sendiri. Jadi apakah kita memiliki kemampuan, apakah kita sudah berpengalaman untuk melakukan tindakan tersebut. Jika memang belum atau tidak mumpuni, lebih baik kita jelaskan atau kita rujuk pasien kepada pelaksana anestesi yang lebih mumpuni.
Kemudian kita lihat juga apakah sarana dan prasarana untuk melakukan tindakan anestesi tersebut memadai. Karena tentu saja status daripada rumah sakit sangat menentukan daripada sarana dan prasarana yang tersedia. Jadi kita lihat apakah di rumah sakit tersebut sudah memadai atau mendukung untuk dilakukan teknik anestesi tertentu kepada pasien. Adapun teknik anestesi yang paling sering dilakukan, yakni dibagi menjadi 3 tipe teknik anestesi. Yang pertama teknik anestesi general atau umum yang bisa dilakukan secara intravena maupun inhalasi. Kemudian teknik yang kedua itu ada teknik regional, baik itu bisa kita lakukan dengan tindakan blok saraf atau blok plexus brachialis, blok spinal subarachnoid, blok spinal epidural, dan juga pemberian regional secara intravena. Kemudian teknik anestesi yang paling umum dilakukan oleh dokter umum saja bisa juga kompetensinya, itu teknik anestesi lokal. Dibagi lagi tipenya, apakah pemberiannya secara topikal, lokal infiltrasi, dan juga blok lapangan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait general anestesi. Jadi untuk secara definisi, general anestesi ini merupakan suatu kondisi ketidaksadaran yang dialami pasien yang bersifat sementara, dan diikuti oleh hilangnya rasa nyeri yang menyeluruh pada seluruh tubuh akibat adanya efek pemberian daripada obat anestesi. Untuk ruang lingkup atau tujuan daripada pemberian teknik anestesi ini sendiri, yang pertama memberikan efek hipnosis. Diharapkan pasien akan setelah diberikan obat anestesi atau tindakan anestesi, itu pasien diharapkan mengalami penurunan atau kehilangan kesadarannya, sehingga bisa dilakukan tindakan pembedahan secara lebih mudah. Kemudian untuk yang selanjutnya efek analgesia, di mana selama durasi operasi diharapkan pasien bebas dari rasa nyeri. Kemudian arefleksia, di mana dengan diberikannya tindakan anestesi ini diharapkan akan menekan refleks-refleks yang ada pada pasien. Memberikan efek relaksasi, di mana setelah diberikan anestesi ini diharapkan pasien akan mengalami kelumpuhan atau kerangka. Oleh sebab itu pada tindakan anestesi sangat erat kaitannya dengan manajemen airway dan juga supporting daripada airway dan breathing pasien. Kemudian diharapkan memberikan efek amnesia sehingga nantinya pasien akan melupakan daripada kejadian selama durasi operasi. Yang mana ini akan bisa saja mengurangi daripada memori yang buruk pada pasien terkait operasinya dan juga ketidaknyamanan yang dirasakan oleh pasien. Untuk tindakan teknik anestesi general itu bisa dilakukan dengan teknik pemberian secara intravena maupun inhalasi. Untuk yang pertama kita bahas yang secara intravena. Jadi ada beberapa obat yang biasa kita gunakan pada teknik ini, seperti yang pertama yakni ketamin hidroklorid yang memiliki efek hipnotik dan juga analgetik. Yang kedua yakni ada tiopental yang memiliki efek hipnotik, atau yang biasa atau umum digunakan juga propofol yang memiliki efek hipnotik. Selain itu, golongan benzodiazepin seperti diazepam dan yang memiliki efek sedatif dan juga bisa menurunkan daripada tonus otot. Obat yang lainnya itu seperti midazolam yang memiliki efek sedatif, petidin hydrochloride yang memiliki efek sedatif dan juga analgetik, atau ada golongan hydrobenspiridol yang memiliki efek sedatif, atau penggunaan opioid seperti morfin maupun fentanyl yang memiliki efek analgetik dan juga sedatif, yang bisa memberikan efek-efek trias daripada anestesi dan juga ruang lingkup lain yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk teknik pemberian secara intravena ini sendiri ada variasinya lagi. Yang pertama yakni intravena klasik, yang dimana pada teknik ini dilakukan pemberian kombinasi obat berupa obat ketamin dan juga obat sedatif golongan benzodiazepin seperti diazepam dan midazolam. Yang mana teknik ini bisa diindikasikan pada operasi-operasi kecil dan juga singkat, yang mana pada operasi ini tidak membutuhkan relaksi lapang operasi yang optimal. Namun ada pengecualian pada operasi-operasi di area jalan nafas atau ocular. Dan untuk kontraindikasinya sendiri, yakni pada pasien-pasien yang rentan dengan obat simpatomimetik, seperti pasien dengan penyakit diabetes mellitus, hipertensi, atau glukoma. Untuk penyulit yang mungkin terjadi pada teknik ini, yakni berhubungan dengan efek farmakologi daripada ketamin hidroklorid itu sendiri.
Untuk langkah tindakan yang kita lakukan pada teknik ini, yang pertama kita persiapan rutin dulu, kita siapkan obat-obatan dan juga alat-alat yang kita akan gunakan dalam mengadministrasikan obat kepada pasien secara intravena. Jadi kita pasang alat dan juga monitor untuk menilai tanda-tanda vital seperti kita pasang alat untuk memeriksa tekanan darah dan juga pulse oximetry. Kemudian kita lakukan tindakan induksi dengan pemberian obat sedatif berupa diazepam secara intravena dengan dosis 0,4 sampai 0,5 mg per kilogram berat badan. Kemudian kita tunggu selama 2-3 menit agar efek daripada obat tersebut sudah bekerja, baru kita berikan ketamin hidrochloride dengan larutan 1% dengan dosis 1-2 mg per kilogram berat badan secara intravena secara perlahan. Dan untuk pemberian daripada ketamin ini sendiri bisa kita ulangi dalam interval 15 menit dengan dosis setengah dari dosis awal yang kita berikan. Nah, apabila kita ingin mendalamkan daripada anestesi, itu bisa kita berikan obat sedatif tambahan atau hipnotik seperti tiopental. Untuk yang selanjutnya, ini ada teknik intravena total atau kita kenal dengan total intravena analgesia, di mana untuk pada teknik ini kita lakukan kombinasi pemberian obat yang memiliki efek hipnotik, analgetik, dan juga relaksasi otot secara seimbang. Biasanya digunakan pada teknik ini biasanya kita gunakan pada operasi-operasi yang memerlukan relaksasi lapang operasi yang optimal. Dan untuk kontraindikasinya sebenarnya tidak ada kontraindikasi yang secara absolut. Kemudian untuk penyulit yang kemungkinan terjadi, yakni berhubungan dengan efek samping obat yang akan kita berikan dan juga pemasangan daripada endotracheal. Untuk langkah dan tindakan yang kita lakukan pada teknik ini, yang pertama kita pasang alat monitor seperti biasa, kita siapkan alat-alat yang akan kita gunakan selama proses intubasi. Kita siapkan dari scope, tube, airway, dan juga tape, introducer, konektor, dan juga suction. Dan juga obat-obatan resusitasi seperti epinefrin, dobutamin, dan lain-lain. Kemudian kita siapkan alat bantu nafas manual, mekanik, maupun mesin anestesi. Kita lakukan induksi dengan pemberian diazepam dan ketamin atau obat hipnotik lain, ditambah dengan muscle relaksan seperti atracurium, rocuronium, atau hecuronium. Kemudian kita lakukan pemberian oksigenasi dengan fraksi 100% selama kurang lebih 2-5 menit. Baru kita lakukan laringoskopi dan juga pemasangan daripada endotracheal tube. Sebelum kita melakukan pemasangan endotracheal tube, kita nilai dulu untuk ukuran daripada ETT yang akan kita pasang atau kita berikan kepada pasien. Biasanya kalau sebenarnya tidak ada patokan khusus, namun biasanya untuk laki-laki itu ukurannya 7,5 sampai 8, sedangkan pada perempuan itu 7 sampai 7,5. Untuk kedalamannya sendiri biasanya 20 sampai 20 cm. 20 sampai 21 cm. Namun ini tidak baku karena untuk keberhasilan atau untuk menilai daripada kedalaman itu sendiri kita nilai kita bandingkan untuk suara nafas paru kanan dan juga kiri, dan juga kita nilai apakah sudah benar untuk ETT-nya masuk pada saluran nafas atau malah masuk pada saluran pencernaan. Kemudian setelah kita melakukan pemasangan ETT, kita berikan obat anestesi yang dibutuhkan secara intermittent ataupun kita berikan secara drip kontinu, yang mana untuk pemilihan daripada obat dan juga dosis itu akan ditentukan oleh dokter anestesi, dokter ahli anestesinya. Kemudian setelah pemberian obat anestesi, kita kendalikan juga nafas daripada pasien dengan bantuan mekanik maupun kita bantu secara manual. Nah, untuk setelah operasi, kita lakukan pemberian obat, kita hentikan daripada seluruh pemberian obat, dan juga pernafasan dipulihkan dengan pemberian neostigmin dikombinasi dengan atropin. Nah, setelah pasien kembali bernafas secara spontan, kita lakukan suction terlebih dahulu sebelum kita melakukan ekstubasi atau melepas daripada ETT. Kemudian untuk yang selanjutnya ada teknik neuroleptik, di mana pada tindakan ini akan dilakukan pemberian kombinasi obat neuroleptik dengan obat analgetik opiat secara intravena. Untuk indikasinya sendiri, ini dilakukan pada tindakan operasi sebagai penegakan diagnostik seperti pada prosedur laringoskopi, bronkoskopi, rektoskopi, dan lain-lain.
Jadi ini juga teknik ini dilakukan sebagai suplementasi daripada anestesi lokal. Untuk kontraindikasinya sendiri itu pada pasien-pasien Parkinson, PPOK, pada bayi atau anak itu sebagai kontraindikasi yang relatif. Karena pada pemberian obat-obatan pada teknik ini biasanya akan meningkatkan daripada gejala Parkinson. Jadi sangat dikontraindikasikan untuk pasien-pasien dengan Parkinson. Adapun penyulit yang mungkin kita temukan pada teknik anestesi ini, yakni berhubungan dengan efek samping daripada obat yang kita berikan. Adapun langkah tindakan yang kita lakukan dalam teknik neuroleptik ini, yang pertama kita lakukan persiapan rutin seperti biasa, kita pasang alat dan monitor pasien dengan alat monitor, kemudian kita lakukan tindakan premedikasi dengan pemberian sulfaatropin, dehydrobensteridol, petidin secara intramuskuler 30-45 menit sebelum dilakukannya tindakan anestesi. Kemudian setelah 30-45 menit tersebut, kita lakukan induksi dengan pemberian dehydrobensteridol dengan dosis 0,1 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan dikombinasi dengan pemberian fentanyl 2 mikrogram per kilogram berat badan. Kemudian kita tunggu efek daripada obat terlebih dahulu sekitar 5-10 menit, baru kita bisa melakukan tindakan operasi. Catatannya, bila ingin menekan daripada rangsang pada area tindakan yang dilakukan operasi, itu bisa kita lakukan tambahan berupa pemberian teknik anestesi lokal. Nah, untuk yang selanjutnya, yakni teknik anestesi umum secara inhalasi. Jadi ada beberapa golongan. Jadi untuk teknik anestesi umum ini sendiri merupakan suatu teknik anestesi yang umum dilakukan dengan memberikan kombinasi obat anestesi, inhalasi yang berupa gas, atau cairan yang mudah menguap melalui alat atau mesin anestesi langsung ke udara inspirasi pasien. Adapun beberapa obat anestesi inhalasi yang sering digunakan itu seperti nitrit oxide, di mana untuk nitrit oxide ini dia hanya memiliki efek analgetik. Kemudian ada isofluran yang biasa digunakan yang mana memiliki efek hipnotik yang sangat kuat, memiliki efek analgetik juga dan relaksasi otot. Selain itu ada juga obat sevofluran yang biasa digunakan. Namun perlu diingat pada pemberian nitrit oxide itu harus dikombinasi dengan pemberian oksigen dengan perbandingan 70:30 atau 60:40 atau 50:50 terkan. Kita balikkan lagi atau tergantung pada kondisi pasien. Selain itu ada contoh obat yang lain yang memiliki efek kerja yang sama seperti sevofluran dan isofluran, yaitu seperti halotan, evofluran, dan juga desfluran. Di mana pemberian obat volatil ini dimulai catatannya pemberian obat-obatan gas, obat inhalasi ini kita mulai dengan pemberian dosis dialsat yang rendah. Kemudian baru ditingkatkan sesuai target stadium anestesi yang ingin dicapai. Nah, jadi untuk kombinasinya sendiri, jadi biasanya nitrit oxide dikombinasi dengan salah satu daripada isofluran atau sevofluran atau halotan atau enfofluran dan desfluran. Untuk teknik inhalasi sendiri dibagi lagi menjadi 3 teknik. Yang pertama teknik sungkup muka atau face mask. Jadi untuk pada teknik ini, yakni kita melakukan pemberian kombinasi obat volatil di atas sebelumnya yang saya sebutkan melalui sungkup muka atau face mask dengan pola pernafasan spontan, yang mana untuk sungkup mukanya sendiri akan kita sesuaikan dengan ukuran daripada pasien. Diindikasikan untuk operasi kecil hingga sedang, yang mana dilakukan pada permukaan tubuh dalam waktu yang singkat dan juga dalam posisi terlentang atau supine. Kontraindikasi daripada teknik ini yakni pada operasi-operasi di area kepala dan juga pada operasi area jalan nafas atau pada posisi-posisi operasi yang mengharuskan pasien dalam posisi miring atau pronasi atau tengkurap. Adapun penyulit yang bisa kita temui yakni berhubungan dengan efek samping daripada obat yang akan kita berikan. Adapun untuk tindakan yang kita lakukan, langkah-langkah tindakan yang kita lakukan, yakni kita siapkan pasien sesuai dengan pedoman terlebih dahulu, kita pasang monitor, kemudian kita siapkan alat dan juga obat resusitasi seperti teknik-teknik sebelumnya,
Kemudian kita siapkan mesin anestesi dengan sistem sirkuitnya serta gas anestesi yang akan kita gunakan. Kemudian baru bisa kita lakukan induksi dengan pemberian obat hipnotik. Kemudian kita berikan salah satu kombinasi dari nitrit oxide dengan obat volatil lainnya yang saya sebutkan di atas seperti isofluren ataupun sevofluran. Kemudian setelah kita lakukan maintenance daripada pemberian obat inhalasi, itu kita pantau daripada pola pernafasan pasien, denyut nadi, dan juga tekanan darah. Dan apabila selama durasi operasi, dan apabila operasi telah selesai, kita bisa hentikan pemberian obat-obatan, dan kita lakukan pemberian oksigenasi 100% dengan dosis 5-8 liter per menit dalam waktu 2-5 menit. Kemudian yang selanjutnya yakni teknik inhalasi laryngeal mask airway. Jadi ada contohnya LMA seperti ini. Kemudian untuk pada teknik ini yang kita lakukan yakni pemberian kombinasi obat-obatan inhalasi atau obat volatil secara inhalasi melalui laryngeal mask airway. Diindikasikan untuk operasi kecil hingga sedang pada permukaan dengan durasi yang singkat dan juga pada posisi pronasi. Pada posisi supinasi, mohon maaf. Kemudian untuk kontraindikasinya sendiri, yakni pada operasi area rongga mulut dan juga posisi pronasi. Untuk penyulit yang mungkin terjadi, yakni berhubungan dengan efek samping obat-obatan dan juga sumbatan jalan nafas atas, berhubungan dengan pemasangan daripada LMA. Untuk langkah tindakan sendiri, yang pertama kita siapkan pasien sesuai pedoman, kemudian kita pasang monitor, kita siapkan alat serta obat-obatan resusitasi, kemudian kita siapkan mesin anestesi dengan sistem sirkuitnya dan juga serta gas yang akan kita berikan kepada pasien. Baru kita lakukan induksi dengan obat hipnotik, baru kita pasang LMA sesuai dengan ukuran daripada yang cocok dengan pasien. Kita berikan satu kombinasi dari nitrit oxide atau pilihan obat volatil lainnya, kita pantau pola pernapasan, denyut nadi, dan juga tekanan darah seperti biasanya. Dan apabila selesai operasi, kita hentikan pemberian obat-obatan anestesi, kita cabut LMA-nya, namun perlu diingat sebelum kita melakukan pencabutan daripada LMA, kita lakukan suction terlebih dahulu, karena selama masa durasi operasi sangat memungkinkan daripada sekresi daripada saliva dan juga sekret saluran pernafasan yang meningkat. Sehingga kita lakukan suction terlebih dahulu agar cairan atau sekret-sekret itu tidak malah masuk dan mengganggu daripada paru-paru. Setelah kita melakukan pencabutan daripada LMA, baru kita lakukan oksigenasi 100%, 5-8 liter per menit dalam waktu 2-5 menit. Kemudian yang ketiga itu teknik inhalasi dengan pemasangan dengan fasilitasi endotracheal tube, di mana pada kondisi ini kita lakukan pemberian kombinasi obat volatil secara inhalasi melalui pemasangan alat yang kita sebut dengan endotracheal tube. Diindikasikan pada operasi-operasi di area kepala atau operasi besar lainnya yang membutuhkan posisi supinasi maupun posisi yang lainnya dengan durasi lebih dari 1 jam. Untuk kontraindikasinya sendiri itu berhubungan dengan efek farmakologi obat yang akan digunakan, dan untuk penyulitnya berhubung dengan efek samping obat dan juga pemasangan ETT serta ventilasi mekanik. Untuk teknik atau tindakan yang kita lakukan dalam teknik ini, yang pertama kita siapkan pasien sesuai pedoman, kita pasang monitor untuk monitoring kondisi vital daripada pasien, kemudian kita siapkan alat dan obat resusitasi, kita siapkan mesin anestesi hingga baru kita bisa lakukan induksi dengan obat hipnotik, dan kita fasilitasi intubasi dengan pemberian obat-obat yang bekerja sebagai muscle relaksan secara intravena. Baru kita lakukan oksigenasi 100% dengan sungkup muka sampai faskulasi hilang dan otot daripada rahang relaksasi. Jadi kita oksigenasi selama 2-5 menit, kemudian kita nilai daripada gerakan dada apakah pasien sudah mulai kehilangan dari faskulasinya, baru setelah kita lakukan intubasi dengan prinsip yang sebelumnya saya sebutkan, dengan kita mengukur terlebih dahulu ETT dan lain-lain. Nah, baru kita lakukan pemasangan ETT. Dan kita fiksasi serta kita sambungkan ETT ke sirkuit mesin anestesi.
Kemudian kita berikan salah satu kombinasi daripada nitrit oxide dan obat volatil inhalasi lainnya, disertai pemberian muscle relaxant secara intravena. Kita kendalikan nafas pasien dengan volume dan juga frekuensi yang kita sesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi daripada pasien. Kita pantau tanda-tanda vital dan kita lakukan pemeriksaan analisis gas darah bila memang ada indikasi. Itu yang kita lakukan selama masa durasi operasi. Dan apabila operasi telah selesai, kita hentikan pemberian obat-obatan anestesi, kemudian kita berikan oksigenasi 5-8 liter per menit selama 2-5 menit. Kemudian kita beri obat neostigmin dan juga atropin. Kemudian sebagai reversal. Kemudian kita nilai apakah pasien sudah bernafas spontan. Jika iya, baru kita lakukan suction untuk mengabsorb atau menyedot seluruh sekresi-sekresi daripada saliva dan juga saluran pernafasan, baru bisa kita lakukan pelepasan PETT atau ekstubasi. Baik, sekian pemaparan saya terkait teknik general anestesi. Terima kasih atas seluruh perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.